ini aku sakit nih. Rumah itu digebrak-gebrak. Ini perasaan saya pribadi. Sebagai seorang laki-laki kok nggak berguna banget. Sekiranya Tuhan izinkan saya melewati semua ini. Saya hanya bisa minta pertolongan-Mu Tuhan. Saya hanya bisa bersandar kepadamu. Shalom, halo teman-teman semua. Kembali lagi di podcast GKJ Cilacap bersama kami berdua, Dimas dan Putri. Ya, Mas Dimas, podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Ya, beliau merupakan salah satu jemaat di GKJ Cilacap yang pernah mengalami atau terdampak COVID-19. Oh iya. Ya. Ya. Tapi sekarang sudah tidak, sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh ya, Mbak? Sudah sembuh. Ya. Kita perkenalkan saja ya, Mbak. Pak Miswanto, selamat datang di podcast GKJ Cilacap. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan, baik sekali. Iya. Teman-teman pasti penasaran. Ya. Ini Pak Mis yang seperti apa mukanya? Karena Pak Mis pakai masker. Bisa diperlihatkan ke teman-teman? Iya, ini dia Pak Mis. Masih gagah ya? Iya. Gagah lah, Pak. Gagah sekali, Pak. Cukup ya? Iya, cukup, Pak. Oke. Iya, Pak. Seperti yang tadi saya dan Dimas sampaikan, Pak Mis adalah salah satu mantan pasien yang terdampak COVID-19 gitu. Bisa Pak Mis ceritakan itu bagaimana sih Pak, kok bisa sampai terdampak, maksudnya bisa sampai virus itu masuk ke dalam tubuh Pak Mis gitu. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman berkenan mengundang saya. Dari pihak medis pun saya diwanti-wanti untuk menjadi narasumber. Untuk menyampaikan bahwa orang yang terinfeksi COVID itu bisa sembuh. Ya. Bisa sembuh. Kenapa di luar sana kok kedengaran banyak yang meninggal? Itu karena kronis, terus telat diatasi, telat penanganan. Iya. Saya cerita dari awal ya. Iya, boleh, Pak. Kita sharing aja, Pak. Iya, santai aja, Pak. Kita kan belum kami juga pernah masih mengalami iya, kan. Betul. Mungkin jangan sampai ya, Mbak Putri. Iya, jangan sampai dan terpapar. teman-teman juga penasaran pasti, Pak. Maksudnya bagaimana sih virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu? Apakah hanya sekedar ya kita ngobrol kayak gini terus virus itu langsung masuk, atau kita mengalami drop dulu dalam kondisi tubuh kita drop dulu terus baru virus itu masuk, atau bagaimana, kan kita juga belum tahu begitu Pak. Oke, tentang virus ini kan masih ada yang nggak percaya nih bahwa ada kok banyak yang terinfeksi kan, masih karena orang nggak tahu. Iya, betul. Nah, kalau saya pribadi karena saya sudah pernah mengalami, saya katakan ada, betul itu ada. Tidak dapat dipungkiri, saat ini kita hidup berdampingan dengan virus ini. Berdampingan, betul berdampingan. Cuman kita kelihatan, virusnya nggak kelihatan, ya nggak. Karena nggak kelihatan itu, kita kalau takut itu wajar, manusiawi. Betul, takut manusiawi, wajar. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan takut nanti terus kepikiran. Nggak mau kerja, nggak mau makan, nggak mau repot. Jangan takut, tapi tetap waspada. Patuhi anjuran protokol kesehatan. Saya mulai dari awal saya kena. Awalnya saya nggak tahu kalau itu terinfeksi COVID, saya nggak tahu. Kan saya pernah yang namanya meriang. Tahu meriang ya? Iya. Kalau meriang gitu, itu biasanya 2, 3, paling lama 4 hari lah udah mulai pulih. Biasanya seperti itu kalau saya meriang. Ternyata waktu itu saya mulai kena itu ketika pukul 15
sekitar pukul 15. Jam 3 sore berarti ya, Pak? Iya, saat itu kan saya lagi ngasuh anak nih. Ya. Ngasuh anak. Anak ini kan, ya anak-anak kepinginnya di tempat yang ramai. Di sini sepi, di sana kedengaran suara anak-anak. Oh, sudah ngacung-ngacung sana. Saya turutin. Lumayan lama di keramaian itu. Dari siang terus sampai ya sekitar jam 3 sore itu. Terus main lagi. Sekitar pukul 17. Jam 5 sore itu saya kerasa semakin parah. Aduh, sakit. Betul-betul sakit ini. Karena sudah pernah sakit jadi tahu kalau ini betul-betul sakit. Sekitar pukul 18, istri saya kan kerja nih. Istri saya kerja pukul 6 pukul 18, istri saya pulang. Kami ketemu, saya nyampaikan ke istri, Bu, kayaknya aku sakit nih. Respon istri saya gini, jangan sakit. Nanti kalau kamu sakit, repot semua, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya wajar ya, istri ya. Khawatir. Itu sekitar tanggal 27 Oktober saya mulai kerasa tidur malam itu saya rasanya nggak enak. Ya awal-awal sakit kan seperti itu. Tanggal 28 pagi karena saya pekerja punya tanggung jawab, saya harus berangkat. Saya berangkat kerja. Ternyata di tempat kerja itu kondisi saya nggak memungkinkan untuk bekerja. Malah semakin drop gitu ya Pak? Ya rasanya nggak karuan, nggak enak, nggak pusing. Saya nggak pusing, cuma kepala rasanya berat banget. Terasa berat. Saya agak maju sebentar ya. Ketika saya bareng dengan pasien yang lain, ternyata gejalanya nggak sama. Setiap orang gejalanya nggak sama. Nah, saya kembali lagi. Gejala yang saya rasakan itu jika ada lendir di tenggorokan, sedikit aja itu perut bereaksi. Wah. Oh, bereaksi. Mual. Harus keluar. Lendir di tenggorok ini harus keluar. Ini pokoknya mungkin reaksi tubuh ya, nggak tahu. Sistem tubuh saya. Harus, pokoknya lendir sedikit aja harus keluar. Seperti itu terus. 28, saya berangkat kerja. Sebelum kerja kan saya bilang, Bu, saya minta disango nih. Disango nasi sama lauk. Iya. Ketika jam makan itu, saya lihat makanan, saya coba cicipi. Aduh, nggak mau. Nggak mau nih maksudnya tidak ada rasa atau tidak ada nafsu? Iya, satu gitu. nggak ada rasa, satu nggak nafsu juga. Itu terus saya pulang, sorenya pulang. Ini tanggal 28 kan karena saya masuk pagi, istri kerja pagi juga. Si kecil sudah saya titipkan di tempat Mbak. Itu kebiasaan. Keluarga muda. 28 pulang sore, kondisi masih nggak karuan. Saya tahu saya itu meriang biasa, cuman ya itu selalu wah itu. Istri saya mungkin ya jijik juga. 28, 29 nih, tanggal merah apa ya kalau nggak salah? 29, aduh saya lupa. 29 Oktober. 29 Oktober. Iya, saya masih ingat itu kalau nggak salah tanggal merah. Saya masih mampu berangkat. Tapi di tempat kerja kembali saya nggak bisa bekerja karena kondisinya yang apa ya, betul-betul nggak nyaman. Nggak pusing, tapi kepala rasanya berat. Badan rasanya lemes. Nggak bisa bersin. Nggak bisa bersin. Kalau pilek kan biasanya bersin. Ini saya nggak bisa bersin. Biasanya kalau yang pengalaman saya, kalau meriang-meriang itu bersin kan cepat sembuh. Virusnya keluar, ini nggak bisa bersin. Nah, 28 saya nggak makan, 29 saya nggak makan yang berat itu ya. Tapi kan karena tubuh kan merasa lapar. Ketika sangat-sangat lapar, ada yang bisa masuk. Saya coba potong-potong buah, ada mangga, saya potong-potong. Itu pun nggak bisa makan 2 kali, seiris sekali. Udah nggak mau 2 kali, nggak mau. Bertahan 1 jam, nanti 1 jam tubuh kan butuh lagi. Ya kan diselingi ada mangga, terus ada buah naga, ada melon. Tapi itu nggak bisa, kan dipotong-potong kecil-kecil segini lah ya.
Cuman sekali mama telan sudah. Itu bertahan sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nanti ketika butuh lagi. Makan lagi. 1 jam, setengah jam lagi. Itu saya nggak bisa makan. Kayak makan nasi itu nggak mau. Itu pun kalau bisa makan karena tubuh betul-betul butuh. Iya. Bisa masuk. Bertahan 28, 29, 30, 31. Tanggal 1 saya bertahan 5 hari. Bertahan 5 hari. Akhirnya hari ke-6, Ya. walaupun di 30 ini saya sudah mulai di IGD itu, saya nggak bisa bertahan lagi. Saya nggak bisa bertahan. Ini saya mikir, ini kalau nggak diatasi, maksudnya nggak diatasi medis, Ya. orang ahlinya di sini ya, tewas. Saya berpikir seperti itu. Itu di tanggal 1 November berarti Pak. Yang untuk Bapak ngecek ke puskesmas atau ke rumah Saya sakit? ngecek itu mulai tanggal 30. Oh, mulai tanggal. Udah mulai berobat itu. Tapi nggak ada istilahnya, nggak ada perubahan. Nah, di tanggal 2 itu hari Senin, saya putuskan untuk ke IGD. Di IGD pun, wah, reaksinya itu masih terus selama 5 hari itu. 5 hari itu, hari ke-6 Pak ya, hari ke-6 itu. Reaksinya nggak pernah berhenti. Wah, ada di sini, wah, aduh, pokoknya kalau saya bilang 7 hari pertama bagi orang yang terinfeksi ini 7 hari yang berat. 7 hari yang berat. Sudah diinfus pun masih terus reaksi. Reaksinya itu muntah-muntah. Nggak muntah. Hanya mual, tapi Mual. nggak keluar gitu ya Pak? Isi perut nggak keluar. Ya saya nggak tahu. Mungkin karena nggak ada isinya. Iya. Tapi kalau meriang-meriang yang dulu, kalau semua perut nggak ada isinya kan ada cairan kuning yang keluar, kan? Ini nggak. Ini sama sekali nggak. Cuma reaksi tubuh ini harus mengeluarkan lendir yang di tenggorokan. Itu pengalaman 6 hari pertama saya masuk medis. Nah setelah dicek darah itu, di laborat, rongsen, pihak IGD menyatakan bahwa Pak Miswanto nanti ditangani dokter penyakit dalam. Penyakit dalam. Sepanjang hidup saya nggak pernah punya riwayat ataupun mengalami penyakit dalam. Aneh ini. Oke lah, nggak apa-apa, tapi karena kondisi saya sudah seperti ini. Silakan ditangani. Yang penting saya sembuh. Karena saya punya keluarga, punya istri, punya anak, kan perlu perawatan, perlu pengawasan, kasih sayang, kan. Kalau saya nggak sembuh, itu saya dapat kamar jam 12 malam. Dari jam 12 siang saya dapat kamar jam 12 malam. Oke. Terus saya dengar, oh mungkin nanti akan dilimpahkan ke bagian COVID. Saya nggak berpikir apa-apa lah. Itu berapa lama di rumah sakit? Pak Mis berapa lama di rumah sakit? Di rumah sakit lumayan lama, hampir 23 hari kalau nggak salah. 23 hari? Iya. Selama 23 hari tuh apa yang Pak Mis lakukan ya? Udah, masih kan sendiri juga ya Pak ya? Iya, banyak hal yang saya rasakan. Banyak sekali. Aduh, kalau bisa betul-betul jaga protokol kesehatan. Jangan sampai seperti saya. Tapi Pak, ini balik ke waktu awal Pak Mis di rumah sakit, masuk perawatan gitu, mulai perawatan itu kan belum ada keterangan dokter kalau Pak Mis dinyatakan positif gitu kan. Itu di hari keberapa atau di saat itu juga Pak Mis dinyatakan positif sama? Oke, saya lanjutkan ceritanya tadi ya. Ketika saya masuk ruang pelambuan itu kan jam 12 malam, saya bisa tidur, nggak bisa tidur karena terus reaksi terus. Malam, pagi, siang, sore itu tanggal 3 ya, udah masuk tanggal 3. Sore yang nemani saya jam 3 masih ada. Sekitar jam 4 mereka pulang. Saudara saya pulang.
sekitar pukul 17 jam 5 ya. Iya. Iya. Sore. Itu ada tim Satgas Covid datang. Oh, oke. 2 orang datang. Pak Miswanto gitu. Siap, ada yang bisa saya bantu. Siapkan, yang penting-penting. HP, dompet, mungkin charger, headset, siapkan. Aduh. Saya siapkan. Yang lain udah tinggal aja, cepetan. Oh, cepetan. Sini Pak, pakai kursi roda. Saya masih bisa jalan, saya masih sanggup jalan. Enggak, Mbok nanti kenapa Pak cepetan? Pakai kursi roda. Ya, saya pasrah pakai kursi roda, dibawa. Itu tadi kan di ruang flamboyan. Iya. Dibawa ke ruang Asoka. Oh, pindah ruangan. Iya, kan agak jauh itu. Jadi pakai mobil. Nah, perawat itu pun sama sopir mungkin juga perawat juga. Bilang, Bapak masuk ruang isolasi. Dikhawatirkan terinfeksi COVID, tapi jangan khawatir, semangat, nggak apa-apa itu. Aduh, saya mulai mikir nih, kok saya COVID? Aduh, saya nggak tahu juga. Udahlah, pasrah, udah kondisinya seperti ini. Saya masuk situ, perawatnya bilang, Bapak untuk sementara waktu diisolasi di sini. Ini namanya ruang Asoka. Maaf ya, tidak boleh ditemani, tidak boleh dikunjungi. Waduh, kalau saya butuh apa-apa gimana? Saya mikir. Tapi ya, puji Tuhan tadi HP-nya boleh dibawa. Di situ ya tetap masih bereaksi walaupun saya udah di infus itu. Rasanya masih belum nyaman. Nah, ternyata saya hitung itu berapa lama ya? Pokoknya perawatannya sangat-sangat intensif. Jadi jam 6, jam 12 siang itu pasti. Pas perawatnya datang. Dan itu nggak sembarang perawat boleh masuk. Perawatnya itu pakai APD. Iya, bajunya kayak astronot itu loh. Beliau tahu saya, lihat saya karena saya kan seperti ini, bisa paham saya. Sesekali juga saya buka masker juga. Nah, di situ akhirnya saya menjalani swab. Swab apa sih? Di swab itu diambil cairannya dari hidung. Pernah swab belum? Belum pernah swab ya. Itu seperti cotton bud, tapi agak panjang. Itu dimasukin ke hidung. Itu diambil cairannya untuk nanti sama dari tenggorokan diambil cairannya. Untuk dicek laborat bahwa ini terinfeksi apa enggak. Berarti Pak Miswanto di cek swabnya itu pas waktu pengecekan swabnya setelah di ruang isolasi, bukan di IGD. Di IGD belum. Di IGD belum. Di IGD itu isolasinya. Di IGD itu diambil sampel darah sama rongsen. Itu di ruang COVID itu kan saya mulai masuk tanggal 3 petang. Tanggal 4 saya mulai di swab. Yang saya nggak habis pikir, pihak rumah sakit itu nggak memberitahukan hasilnya loh. Nah, itu saya dihubungi oleh pihak puskesmas Jalan Kalimantan. Apa itu puskesmas itu? Cilacap Tengah 1 ya? Iya. Saya dihubungi via WhatsApp, menginformasikan bahwa Pak Miswanto hasil swabnya positif. Aduh, saya lemas. Saya kaget. Karena saya awam tentang hal itu, walaupun saya sering dengar tentang COVID ini, tapi saya nggak tahu apa penyebabnya, gimana reaksinya. Oh, ternyata seperti ini. Yang saya rasakan nih, hilang rasa, penciuman masih ada tapi sedikit, kepala nggak pusing, cuma berat, terus batuk. Terus mual, itu lendir di tenggorokan harus keluar. Tanggal 4 saya swab, sekitar tanggal 5 itu saya dapat konfirmasi dari puskesmas, tanya kontak dengan siapa saja Pak, yang pasti dengan istri. Istri di mana? Di kontrakan.
Sama siapa? Sendirian. Oh gitu. Beliaunya dari pihak puskesmas itu menghubungi istri saya, juga komunikasi dengan, ada interaksi dengan siapa? Ya bapak ibu yang datang ke sini. Tolong, itu kalau nggak salah hari Jumat, hari Sabtu, ibu ke puskesmas untuk melakukan swab. Wah, istri saya kan bingung. Ya. Saya kalian sama bapak sama ibu. Nah, istri saya konfirmasi ke orang tua sama bapak sama ibu. Akhirnya hari Sabtu itu mereka melakukan swab. Terus setelah beberapa hari, saya ini masih di ruang isolasi. Ya. Saya cuma suruh tidur, bangun, makan. Dapat makan itu jam 6 pagi udah dapat makan. Jam 12 siang dapat makan. Terus jam 6 sore dapat makan. Betul dapat makan. Tapi karena saya nggak bisa makan dan saya nggak mau makan, nggak bisa makan, menolak nggak makan. ada nafsu makan. Nggak sama sekali. Sampai saya hitung kurang lebih 8 hari. 8 hari di ruang isolasi itu. Saya nggak hitung yang di rumah ya. Iya. Yang di rumah saya nggak makan sampai 5 hari sampai tanggal 6 hari tanggal 3 itu. Ya. Dari 28, 29, 30, 31, 1, 2 itu saya nggak makan di rumah. Terus saya hitung 8 hari di ruang isolasi itu betul dapat makan tapi nggak saya makan. Saya cipi-cipi baru sampai depan mulut ini sudah nggak mau. Sini sudah bergejolak. Sama, maksudnya gejalanya sama pada saat di rumah gitu juga. Bergejolak, padahal nggak banyak. Di ruang isolasi itu Bapak sendiri atau ada teman yang satu kamar gitu? Seperti yang tadi saya bilang, ketika saya masuk sudah ada satu pasien di situ, disediakan 4 tempat tidur. Oke. Nah, tapi khusus untuk orang-orang yang terinfeksi. Iya. Khusus untuk orang-orang yang teridentifikasi terinfeksi. Awal saya datang itu ada 1. Oke. Terus 1, 2, 3 masih kosong. Saya tadi milih yang paling tepi karena paling dekat dengan kamar mandi. Karena kan saya orangnya beser ya, sering pipis. Saya milih di situ. Dan itu setelah petang, saya nggak tahu karena pengaruh obat atau apa ya, saya nggak tahu. Saya sempat tertidur juga. Ada yang datang, sudah 2 orang. Sudah 2 orang. Berarti satu Udah ruangan penuh. itu penuh, udah 4. Iya, sudah penuh 4 orang. Walaupun di ruang-ruangan lainnya mungkin ada lebih lama dari saya nggak tahu. Ada 4 orang dan semuanya setelah menjalani swab positif semua. Makanya tadi di awal saya bilang gejalanya berbeda. Karena pas saya nggak sesak napas. Cuman saya batuknya berlebihan. Sama itu loh, mual-mualnya berlebihan. Terus yang sebelah saya nggak batuk, tapi sesak napas. Kalau yang sebelahnya lagi, semuanya dirasakan. Terus selama isolasi itu apakah hanya di dalam ruangan atau kan katanya kita suruh berjemur gitu kan Pak ya? Apakah Bapak juga keluar untuk berjemur atau? Ya namanya ruang isolasi ya, di isolasi kan nggak boleh keluar nih. Tapi mungkin cara medis itu ya saya nggak tahu. Di tengah ruangan itu ada taman. Ada taman. Pasien nggak boleh keluar, nggak boleh dijenguk. Tapi jika merasa bisa untuk menghirup oksigen, kan ada yang nggak nafasnya kesusahan tuh, ada yang sesak napas, jadi nggak bisa menghirup oksigen, dibantu oksigen. Kebetulan saya enggak, saya masih bisa bernafas, cuman itu mual sama batuk. Bapak nggak sesak napas? Enggak. Kalau nggak sesak napas, kalau bosan di tempat tidur, keluar aja nggak apa-apa. Maksudnya bukan keluar ruang isolasi, tapi di taman itu. Hanya di taman itu. Gitu. Iya, kan ada panas matahari. Saya bisa keluar. Saya bisa sampai satu jam itu di luar. Kalau udah waktunya nanti ada perawat yang mau tensi, iya, saya masuk lagi. Jenuh juga di dalam kamar ya. Pasti jenuh lah. Iyalah, kita aja yang kadang 3 hari nggak keluar rumah ya.
Terus kita juga pengen keluar, pengen main gitu. Ya itu gitu Mas Dimas. Jadi ternyata sehat tuh mahal ya. Luar biasa. Setelah saya di dalam itu, sehat itu sangat mahal. Waktu itu sangat berguna. Di situ mulai terbangun. Oh ternyata yang namanya kebersamaan keluarga itu sangat berarti. Sangat berarti. Ya mungkin bagi kalian yang masih muda, main sana, nggak urusan keluarga. Tapi ketika yang saya rasakan, ada kerinduan tersendiri. Kan anak saya itu usianya sekarang 16 bulan. Sekarang sudah 17. Kemarin waktu saya dirawat itu 16 bulan. Lagi lucu-lucunya ya. Harus dipisahkan dari anak, dari istri. Kan tersiksa rasanya. Walaupun itu harus diambil positifnya demi kebaikan mereka. Iya, betul. Kalau saya diizinkan pulang, terinfeksi, terpapar mereka, bisa terinfeksi, istilahnya seperti itu. Pergumulannya luar biasa. Ada hal-hal lain. Cerita yang di rumah ya, nggak apa ya cerita yang di rumah. Karena kan ada apa nih yang sedikit menghibur, walaupun rasa tidak nyaman itu membuat saya nggak peduli lagi dengan Facebook, dengan YouTube. Tadinya saya paling getol mainan YouTube sama Facebook, juga WhatsApp. Karena saya nggak nyaman, saya nggak butuh. Paling hanya komunikasi dengan istri, komunikasi dengan saudara. Kan selalu tanya bagaimana kondisinya. Saya hanya bisa jawab semakin baik. Berarti Supaya keluarga apa? mendukung. Pertamanya menanyakan bagaimana kondisinya sekarang, mungkin khawatir yang di rumah. Ya, tetap karena kan untuk ya pemulihan Pak iya, Musmanto ya Pak. karena yang di rumah kan masuk ruang isolasi, nggak boleh ditunggui, nggak boleh dijenguk, kan khawatir mereka. Ya untuk menghibur yang di rumah saya hanya bisa bilang, ya puji Tuhan semakin baik, walaupun belum. Nggak makan loh sampai 8 hari. Terus yang menjadi motivasi begini, banyak teman-teman yang mendoakan karena sudah tahu ya akhirnya ke keluarga pun saya bilang saya terinfeksi, di rumah khawatir. Terus gimana, setiap hari tanya gimana ya saya cuma bisa bilang semakin baik, puji Tuhan semakin baik. Nah yang membuat motivasi saya lihat di WA grup jemaat GKJ Cilacap, banyak sekali yang mendoakan. Yang kuat, yang sabar, yang tahan. Aduh. Saya termotivasi, kalau saya nggak makan, bagaimana saya akan sembuh? Kalau saya hanya mengandalkan injeksi, mungkin sembuh tapi akan berlama-lama. Sedangkan saya sudah sangat jenuh ini di sini. Aduh, jatuh itu. Pagi saya mulai mencicipi habis 1/4, walaupun sedikit itu. Porsinya itu habis 1/4 itu. Cuma saya makan nasinya, lauknya enggak, boro-boro sayurnya enggak. Hari itu terus bertahap mulai bisa makan nasinya habis, cuma nasinya. Terus besok sama lauknya terus bertahap. Terus besok bertahap, nafsu makan bagus nih. Sudah kondisi yang sebelumnya mual-mual sudah berkurang. Iya. Nah, batuknya kan puji Tuhan ada jemaat yang membantu kasih madu nih, nggak saya sebutkan ya. Maaf, saya hanya bisa berterima kasih untuk jemaat yang sudah banyak membantu saya, mendoakan saya, terima kasih. Saya termotivasi, kalau saya nggak makan, saya nggak akan sembuh nih. Mungkin sembuh tapi akan sangat lama. Dan ada keluarga yang harus saya pantau, harus saya bimbing, saya pedulikan. Akhirnya saya makan, seiring waktu saya sudah mulai bisa makan. Yang tadinya nasi, ditambah lauknya bisa makan lauk. Besok lagi sayur nggak ada rasanya, saya telan. Ternyata pemulihan ini luar biasa, pemulihan. Makin hari makin bertambah. Iya, mungkin saya sudah boleh. Setiap perawat datang, dok, kapan saya boleh pulang?
Itu terus yang selalu saya tanyakan, kapan saya boleh pulang? Bapak dengan lembut beliau memberikan penjelasan. Bapak karena hasil swab Bapak belum menunjukkan negatif, untuk sementara waktu Bapak dirawat dulu ya, demi kebaikan orang-orang di luar sana, demi kebaikan keluarga. Aduh, sabar. Walaupun teman-teman banyak yang menanyakan dari teman kerja, dari teman-teman yang lain, masih dirawat apa sudah pulang Pak? Masih dirawat. Aduh, saya swab itu sampai 4 kali. Swab 4 kali. 1 positif. Setelah sekian hari swab diisolasi ya Pak? Selama diisolasi itu lebih dari 5 hari lah, kan udah keluar. Swab lagi, positif lagi. Yang ketiga swab lagi. Ini yang membuat saya kira udah 3 kali ya. Hitungan saya dari tanggal 27 itu kan sudah 14 hari lebih. Katanya masa inkubasinya 14 hari. Saya kira loh masih positif. Aduh, aku lemes Pak. Ya, kalau tadi kan Bapak juga sempat cerita kalau beberapa teman-teman baik dari gereja, baik keluarga juga kan mendukung juga dalam doa gitu ya Pak ya. Tapi apakah ada gitu, maksudnya di lingkungan Pak Mis kayak gitu, ada yang menganggap kayak apa ya? Aib. Ya, menganggap aib, ini aib karena ya seperti yang kita tahu ya Mas Dimas ya, berita-berita di TV itu kan ada yang tidak diterima lah di lingkungannya, terus ada yang yang meninggal karena COVID, tidak boleh dikuburkan di lingkungan juga, bahkan harus di tempat yang jauh gitu. Iya, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa ya seperti yang di depan saya katakan, hal ini bukan aib. Ya, saya katakan kepada masyarakat juga, ini bukan aib, tapi musibah. Jadi ubah pola pikir yang tadinya takut dan mengecilkan orang-orang yang terinfeksi, dirubah. Kan harus mengisolasi diri nih, kan? Mengisolasi diri, semuanya diisolasi di rumah. Nggak boleh keluar. Emang nggak butuh makan? Iya. Orang kan butuh makan kan? Iya. Jadi dirubah pola pikirnya. Ini bukan aib, ini musibah, harus dibantu. Bukannya orang yang terinfeksi ini minta-minta, bukan. Orang yang boleh keluar butuh makan, butuh minum, butuh segala sesuatu kan? Iya. Bagaimana dia akan hidup di dalam rumah 14 hari, cuma disuruh 14 hari. 3 hari nggak makan aja, mati. Emang di rumah selalu ada persediaan. Kalau orang yang berkelimpahan lain cerita ya. Kalau orang-orang yang mungkin di bawah garis kemiskinan kan kasihan. Jadi ubah pola pikirnya, jangan dikucilkan. Tapi dibantu, disupport. Ya mungkin ya bolehlah dalam makanan kecil, mungkin dalam minuman, mungkin dengan perkataan mungkin melalui WhatsApp atau apa, dikuatkan, nah seperti itu. Jangan lagi dikucilkan. Sudah berapa lama sejak dinyatakan negatif? Saya dinyatakan negatif itu per tanggal 23 November. Iya, tapi diharuskan mengisolasi diri sampai tanggal 1 Desember. Oh, berarti habis isolasi di rumah sakit, terus isolasi mandiri lagi di rumah. Iya, sampai tanggal 1. Lumayan 1 bulan ini. Iya. 1 bulan. Iya Pak. Dan selama isolasi diri di rumah itu ada pengecekan swab lagi? Sudah enggak. Karena di rumah sakit sudah dinyatakan negatif. Negatif, ya? Iya. Seperti tadi kembali di lingkungan ya. Iya. Karena di perusahaan saya heboh nih, tempat kerja saya heboh. Dan di tetangga saya itu ada yang kerja di perusahaan dengan saya, kan jadi tahu. Ceritalah ke istrinya, wajar kan dia cerita ke istrinya cerita lagi, heboh di tempat tinggal. Sampai sekretarisnya mungkin ya saya nggak paham pola pikir beliau, mungkin karena nggak tahu, mungkin karena takut, atau responnya luar biasa. Rumah itu digebrak-gebrak,
digebrak-gebrak. Ya, Pintunya saya nggak tahu. gitu ya Pak ya, pintunya di Iya. Nah, sebagai seorang perempuan, ya saya coba memahami sebagai seorang perempuan di rumah sendirian. Istri di rumah. Istri saya, iya, saya seorang perempuan di rumah sendirian, suaminya di rumah sakit. Dengar sudah positif kan, pikirannya kacau. Iya. Nggak karuan. Digebrak-gebrak laki-laki. Oh, Iya. tambah kacau. Kaca. pasti takut banget itu Pak ya. Iya. Aduh, ya saya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami perang mental ya di tempat isolasi. Aduh, gimana ini? Saya merasa ini perasaan saya pribadi. Sebagai seorang laki-laki kok nggak berguna banget. Oh, jadi Bapak sempat merasa ya sebagai Seorang laki-laki nggak berguna. seorang suami, sebagai Iya. seorang bapak nih nggak bisa ngapa-ngapain, melindungi Iya. keluarga pun nggak bisa gitu Pak ya. Saya bisa saja berontak di isolasi itu, saya pecahkan kaca, saya lari, bisa. Tetapi saya ingat pesan perawat, ini demikian semua kebaikan semua orang. Bapak di sini supaya orang-orang lain tidak terpapar terinfeksi, lebih-lebih keluarga. Saya pegang kata-kata beliau, walaupun saya nggak tahu beliaunya seperti apa, saya nggak tahu karena ya seperti yang saya bilang pakai pakaian seperti astronot itu. Akhirnya saya kan nggak bisa ngapa-ngapain nih, mendekatkan diri sama Tuhan. Saya sebut Bapak. Saya menyebut Tuhan saya Bapak, kan karena saya orang Kristen. Gimana ini Tuhan? Saya pasrah. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Sekiranya Tuhan izinkan saya melewati semua ini, saya hanya bisa minta pertolongan-Mu Tuhan. Saya hanya bisa bersandar kepadamu. Terserah Tuhan. Ya, seiring waktu mungkin tetap istilahnya masih kacau ya kondisinya kacau, tapi kan seiring waktu mulai baik. Di situ saya hanya bisa terus mendekatkan diri sama Tuhan. Demikian juga istri di rumah. Iya. Ya, kalau tadi Pak Mis sudah memberikan edukasi juga ke teman-teman kalau bahwa COVID ini bukan aib ya Pak ya. Iya, Bukan aib, bahkan musibah. ya, Musibah. dan harusnya orang-orang yang terinfeksi COVID malah seharusnya dibantu gitu kan, Diperhatikan diperhatikan, lebih intensif. bukan malah menjauhi keluarganya karena terkena ini kayak gitu kan. Nah, gimana kalau warga di lingkungan Pak Mis sendiri? Iya, ada 2 tempat, 3 tempat yang heboh ini. Satu tempat kerja saya, Oke. karena saya yang pertama kali kena ini. Oke. Iya. Di antara karyawan saya pertama kali kena, dan itu menyebabkan teman saya juga terpapar juga, dan heboh itu. Dan yang kedua di tempat tinggal kontrakan saya, karena mungkin tidak tahu, mungkin takut juga karena banyak yang dengar orang meninggal karena COVID kan sering dengar seperti itu. Nah setelah dengar mungkin dari rekan-rekan kerja saya sampai di tempat kontrakan saya itu heboh, ada yang waduh heboh lah gimana pokoknya. Saya kondisinya kan di isolasi masih, istri saya di rumah, tapi kan ada komunikasi via WhatsApp ya. Heboh, saya dengarnya heboh sampai pihak security walaupun tidak disuruh oleh pengelola karena beliaunya tinggal di situ, itu gebrak-gebrak rumah, pintu kontrakan saya. Dikiranya saya masih di rumah. Nah istri saya kan ya membela diri mungkin ya sebagai seorang perempuan mungkin. Ya rasa takut, pokoknya campur baur. Istilahnya suaminya lagi di rumah sakit, positif corona, dia di rumah sendiri kan sebagai seorang perempuan gimana lah, tahu sendiri ya, terus digebrak-gebrak oleh laki-laki. Pak, informasi buat teman-teman, digebrak-gebrak itu maksudnya pintu kontrakan ya Pak ya, iya. diketok Keras, tapi lebih keras gitu loh. keras, iya. Pakai Istilahnya tenaga yang maksimal. menanyakan saya masih di rumah enggak, katanya terinfeksi COVID.
kena COVID, kena corona. Di rumah enggak? Istri saya jawab, sudah di rumah sakit. Berarti sempat ini ya Pak ya, maksudnya sempat merasa Terjadi ketegangan, iya. ada ketegangan, Iya. iya. Nah, mungkin disampaikan juga ke puskesmas atau dinas, nggak tahu saya itu. Setelah itu datang lagi, ada aparat polisi, ada militernya itu yang bajunya doreng-doreng itu. Babinsa katanya. Terus ada apa itu dinas Pokdar apa ya dari lingkungan, saya nggak tahu, iya. saya nggak paham karena saya waktu itu nggak di situ. Ini cerita istri saya. Terus juga ada dokter dari puskesmas PPC. Cilacap Tengah 2 ya. Iya kalau nggak salah. Namanya siapa saya kurang paham karena itu cerita dari istri saya. Ketemu istri saya, menanyakan informasinya sudah sampai ke kami kalau bapak katanya terinfeksi COVID gitu. Ya dokter yang mungkin ya sudah Iya. pengalaman menghadapi orang-orang mungkin Iya, ya. betul. Mungkin penyampaiannya bisa diterima oleh istri saya, nggak marah-marah kayak pagi atau kemarin sih kurang paham itu karena mungkin takut juga beliaunya. Jadi istri saya meluap-luap. Tapi ketika ketemu dokter itu ya istri saya masih nangis-nangis dengan kondisi nangis itu. Dokternya menanyakan suami di mana? Sudah dirawat di RSUD. Oh sudah diisolasi. Oh ya bagus. Ibu gimana? Saya juga sudah di swab belum gitu. Sudah di swab kemarin. Tinggal nunggu hasil. Oh gitu. Kalau gitu ibu nggak istilahnya dibawa ke medis enggak, tapi karena ibu sudah swab lagi nunggu hasil, ibu di rumah aja. Isolasi mandiri. Nanti istri juga menyampaikan, tapi saya seperti ini di lingkungan. Seperti apa gitu. Jadi terintimidasi Iya, loh. betul, Istri saya merasa terintimidasi. Dokternya memberi penjelasan, oke, ibu tenang aja, nggak usah nangis-nangis. Istilahnya jaga kesehatan, makan, jaga kebersihan. Kalaupun ibu nanti terpapar oleh suami, jadi bisa cepat sembuh. Penjelasan dokternya seperti itu. Biar nanti lingkungan saya akan memberikan edukasi. Nah, ini cerita istri saya ya. Iya. Setelah besoknya, saya juga menanyakan ke istri, gimana persediaan makan? Cukup nggak? Kalau nggak cukup, ya terpaksa. Gimana caranya lah? Nah, istri saya menyampaikan, puji Tuhan, tetangga sekarang mulai mengirim. iya gitu. mulai memberi bantuan dari makanan matang, dari makanan mentah, dari pokoknya karena ya maaf lah orang terisolasi kan Iya. butuh makan, butuh minum, butuh Betul, segala karena sesuatu. nggak bisa keluar-keluar ya Pak ya. Bisa keluar tapi nggak Oh, boleh bisa keluar. Bisa keluar kan istri saya nggak apa-apa. Istilahnya OTG, Oh, orang tanpa gejala. Yang positif dan kronis kan saya. Iya. Saya di rumah sakit, istri mungkin terpapar oleh saya, jadi diharapkan mengisolasi iya, diri. setidaknya kan maksudnya isolasi mandiri di Isolasi rumah pun mandiri. nggak bisa. Tidak nggak diizinkan bisa, keluar. Iya, Kalau keluar nanti kamu mau melapor yang lain. Di rumah ya Tuhan pelihara oleh orang-orang di sekitar itu. Ya saya cuma bisa puji Tuhan. Ini cara Tuhan menggerakkan. Iya. Terima kasih Iya, sudah terima berbagi kasih Pak. pengalaman Iya ya, Mbak betul, Putri. kita jadi tahu ya sedikit banyak ya Mas ya tentang bagaimana pasien COVID selama isolasi di rumah sakit, terus reaksi Lingkungan sekitar, ya. bahkan reaksi teman-teman kerja begitu. Dan terima kasih Terima Pak kasih Mis Pak Muslanto. karena sudah mau berbagi bersama kepada kami tentang pengalaman Bapak. Ya, buat teman-teman di rumah, ingat ya, COVID-19 memang bahaya, tapi bukan berarti kita menjauhi, kita mengolok-ngolok orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Itu malah seharusnya kita rangkul ya Pak ya, maksudnya bukan dalam artian dirangkulnya bukan fisik begitu, Nah, bukan, dipedulikan. tapi dukungan gitu, Dipedulikan. baik Doa. doa atau apapun itu yang dibutuhkan oleh teman-teman yang terinfeksi gitu. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sadar
bahwa orang-orang yang terkena COVID ini tidak harus dijauhkan gitu. Ya, dan Mas Dimas. Ya Mbak. Selain kita, ya tadi kita nggak boleh meminggirkan Ya, orang-orang. memojokkan. Ya, tapi kita juga seharusnya melindungi diri kita sendiri dari COVID ini ya. Sebenarnya gampang aja kok Mas Dimas. Cukup pakai masker, ya kan? Ya. Pakai masker, cuci tangan, terus menghindari kerumunan kayak gitu. Cuci tangan ya, kita sudah terbiasa cuci tangan di rumah kayak gitu kan. Pakai masker ya, kalau kita pergi-pergi juga kadang kita pakai masker gitu. Yang susah sebenarnya menghindari kerumunan gitu. Tapi ayolah kita belajar biar tubuh kita juga terhindar dari COVID-19 dan orang-orang di sekitar kita juga tidak terinfeksi juga gitu. Karena banyak juga orang-orang yang terinfeksi virus 19 tapi tanpa gejala. Dan untuk teman-teman yang terinfeksi virus COVID-19, tetap semangat yang nonton podcast ini juga. Semangat teman-teman. Kalian pasti sembuh. Yang penting jaga imun biar tetap sehat ya, betul. Terus jaga pikiran. Jadi tidak perlu tidak perlu berpikir yang aneh-aneh gitu. Tetap berpikir positif ya Pak ya. Iya. Itu penting sekali ya Pak ya. Oke. Dan memotivasi diri sendiri untuk Sembuh. lebih sembuh ya. Betul. Iya. Iya, kalau kita berpikir saya sembuh, pasti teman-teman sembuh. Oke. Dan tetap berdoa pada Tuhan. Oke, tetap berserah pada Tuhan. Ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton podcast kali ini. Bukti nyata ya. Iya, ini bukti nyata, Pamis. Ya, betul. Sampai kritis pun bisa duduk sini. Iya. Puji Tuhan, teman-teman yang menonton podcast ini dan sedang terinfeksi virus 19 juga pasti sembuh, Pak. Pak Mis saja bisa sembuh, pasti yang lain juga dalam nama Tuhan Yesus sembuh juga. Ya. Ya. Sebelum kita akhiri podcast ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain agar kita semua tahu ilmu tentang ilmu baru ya Mbak. Ya, kali ini kan podcastnya tentang COVID. sharing tentang COVID-19. Ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Teman-teman setiap video yang diupload sama GKJ Cilacap Channel itu selalu teman-teman terima dan yang pertama Dan gitu. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali di podcast selanjutnya. Dadah.